Guys, kembali lagi bersama saya Adilio Kanoko. Kali ini saya akan membahas tentang bis mesin depannya. Apa kelebihan dan kekurangan dari bis mesin depannya? Oh ya, mumpung dari itu jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di Indonesia ini terdapat dua jenis mesin bus, ada yang di belakang, ada yang di depan. Kali ini saya akan membahas bis, apa kelemahannya, apa kelebihannya dari bis mesin depan, dan apa keunggulan juga dari bis mesin depannya, dan apa spesifikasi dari bis mesin depan dari berbagai merek, khususnya Hino ya, karena Hino itu merajai bis ukuran mesin depan. Kalau Mercy belum tahu sih sampai sekarang, meskipun di Jawa sudah ada yang punya, yaitu Harapan Jaya, PO Arianto yang dibeli dibeli Lurah Termuda, sama push ya kabur, sama dua itu aja sih sebenarnya yang merajai bis mesin depan tuh, yang menggunakan Mercy. Nah, di sini terdapat dua bis mesin depan menggunakan mesin Hino AK12E215 yang ditenagai oleh 215 horsepower di putaran kalau nggak salah 3000 ya. Ini bis ini jurusannya ke Denpasar, Jember, Lumajang, kelasnya ekonomi. Tapi kenapa sih rata-rata juga bis Jawa Bali bis ekonomi itu kelas pasti dapatnya mesin depan atau enggak mesin belakang, tapi umumnya lebih dominan mesin depan sih. Ini bagasi 4 sih. Unik, kayak O500 R1836. Yuk kita simak yuk, apa kelebihan dan kekurangan bis mesin depan. Nah, itu alasan bis ekonomi itu sering mesin depan karena yang pertama itu bis ekonomi kan bis yang muatannya lebih banyak, jadi ya lebih unggul lah mesin depan dibandingkan mesin belakang, karena itu kuburannya juga di depan dan lebih banyak mengangkut penumpang juga sih sebenarnya. Kan penumpang bisa duduk di kuburan mesinnya tuh, jadi ya lebih dapat banyak penumpang lah. Terus yang kedua, tariannya juga lebih kerasa lah sebenarnya. Tarian bis mesin depannya lebih unik menurut saya sih, soalnya lebih gahar di dalam dibandingkan mesin belakang, lebih halus mesin belakang sebenarnya. Yang ketiga juga, bis mesin depan tuh harga kasisnya lebih murah. Harga kasis mesin depan Hino AK tuh kalau nggak salah di sekitaran 500 sampai 700 jutaan. Itu paling range-nya tuh 650 jutaan lah untuk yang Anyagres. Jadinya bis mesin depan ini lebih cocok lah untuk kelas ekonomi dan lebih masuk pendanaannya, lebih masuk balik modal lah, lebih cepat. Pantasan aja Sugeng Raya lebih suka mesin depan sih sebenarnya. Yang ketiga, yang berikutnya tuh mesin depan tuh cuma daerah-daerah tertentu aja yang bisa dilayani, karena ini bis ekonomi, jadinya daerah-daerah tertentu aja yang bisa dilalui. Misalkan kayak Denpasar, Jember, Denpasar, Lumajang kan jaraknya juga dekat-dekat, nggak terlalu jauh. Misalkan kalau jauh itu menjadi hal yang unik bagi PO bis, khususnya yang jarak jauh banget kayak ke Jakarta, ke Sumatera, itu kan ada yang pakai mesin depan. Nah, itu ya kelebihannya. Penampakan bis dengan mesin depan seperti ini ya. Ini menggunakan mesin Hino AK215 ditenagai sekitar 215 horsepower. Ini cocok nih untuk kelas bis ekonomi. Dan kenapa sih rata-rata nih ya seperti ini penampakan bis ya, Om? Iya. Dan ini ya penampakan bis kelas ekonomi ya, yang seatnya 23. Seperti inilah penampakan bis ekonomi. Nanti kita berikutnya akan bahas kenapa sih bis ekonomi itu seatnya 23 dan jaraknya agak berdempet-dempetan. Nah, ini ya penampakannya seperti ini.
Di sana juga seatnya 23, bis ekonomi. Nah ini ya keunggulannya bis mesin depan nih ya, selain diisi sama 50 seat, di lorong juga nih bisa dijadikan tempat duduk kalau misalkan musim lebaran, bahkan bisa mengangkut 100 penumpang lebih. Dan kalau ini kan bisa duduk di penumpang kan bisa duduk di depan sini, bisa 90 orang ya bisa 90 orang dan penumpang duduk sini. Kadang ini jadiin tempat tidur sopir ya kan Pak, iya. tempat tidur sopir. Tapi ya kelemahannya gitu, perbaikinya agak susah karena ini di depan jadinya agak sempit lah ruangannya dibandingkan dengan mesin belakangnya seperti itu. Nah ini ya seperti ini dashboardnya. Dan ini ya alat kadarnya aja sih sebenarnya kalau bis ekonomi. Nah ini ada colokan charger juga. Ini ya ada AC nya juga ya, sekitar 60 seat. Tapi kalau udah musim lebaran udah bisa 90 nih, kayak PO sebelah tuh kayak Sinajaya itu kan bisa sampai lebih dari segitu. Nah ini biasanya kalau mesin depan unggulnya sini loh, kayak bis Sari Indah ada sleeper ya. Tapi ya kelemahannya itu, bis mesin depan hanya mengandalkan tenaga kecil yaitu 215. Ada yang 170, ada yang 180, ada yang 190. Dan paling gede itu 270 horsepower, itu punya Dongfeng, punya sumber kencono. Nah Dongfeng sumber kencono itu dinonaktifkan karena mesinnya kegedean ya. Ya kita keluar dulu. Nah itu ya tadi penampakannya ya. Oh ya kita lanjutkan dengan yang Dongfeng itu. Dongfeng itu sebenarnya bis mesin depan yang paling bertenaga lebih besar dibandingkan Hino, Mercy, bahkan Scania mesin depan itu kan lebih besar ya kan 250 horsepower itu lebih besar lah sekarang di era sekarang. Kalau di era zaman dulu tuh sumber kencono itu sekitar 270 horsepower, itu sangat gede tapi ya gitu, dengan tenaga yang besar di mesin depan akan mengurangi sistem pengereman yang sangat buruk. Karena tuh mesin depan tuh kan lebih anteng lah di tanjakan sebenarnya, anteng di tanjakan, anteng di jalan lurus. Tapi kalau soal kecepatan masih kalah lah sama mesin belakang. Untuk kecepatan bis mesin depan ini kalau Sugeng Rahayu pernah dicetak 100 km per jam. 100 km per jam tuh udah terlalu kenceng, udah terlalu ngegas lah menurut saya untuk mesin depan ini. Nah ini ya bodi Jetbus HD, tapi ini bagasi 4 uniknya nih, kayak O500L 1836. Sebenarnya bisa sih bis zaman sekarang tuh yang Hino RK, Mercy itu bagasi 4 bisa nih. Tapi ya gitu memakan ruang. Ini tempat untuk barang-barang perkakas biasanya. Ini bagasinya ada 3. Tapi ya bisnya ukurannya pendek banget sih. Nah kalau mesin depan tuh toiletnya yang di belakang tuh enak banget, bisa tiduran, bisa apalah kayak ruangan gitu. Nah kalau mesin depan ini pasti belakangnya nggak ada mesin. Tapi kalau bis di Jawa Timur di belakangnya ini ada mesin meskipun mesin depan. Ya itu mesin AC sebenarnya. Mesin AC itu kayak mesin mesin terpisah sebenarnya mesin AC. Tapi kalau di sini mesinnya tergabung lah sama kompresor mesin AC, mesin bis itu tergabung. Kalau Jawa Timur kan ada yang beda tuh, beda pemisah. Ini ya mesin depan kayak gini ya. Lebih garang sebenarnya, lebih garang mesin depan nih, serius nih. Garangan mesin depan dibandingkan mesin belakang. Mesin belakang kayak gini sih. Dan biasanya kalau mesin depan itu yang tadi saya sebutkan tuh lebih masuk sih soal balik modalnya. Soalnya kan selain harga kasus yang murah, bodinya juga murah.
Terus kan mengangkut penumpang lebih, katanya sampai 100 penumpang lebih. 100 penumpang lebih. Terus kalau dikalikan harganya, misalkan bis ekonomi kan sekarang rata-rata kan 60 paling murah tuh 30.000 lah. 30 kali 100 3 juta dikali 2 PP 6 juta. 6 juta dalam sebulan dalam berapa minggu bisa menghasilkan ini sih, bisa balik modal berapa persen tuh, hampir balik modal sih sebenarnya. Tapi ya kelemahannya itu selain tenaga kecil, karena kalau mesin besar kan kayak sumber kencono itu kasusnya semakin besar mesinnya semakin kecil sistem pengeremannya, beda sama yang Scania. Tapi kalau Scania tuh agak mahal sih soal mesin depannya tuh, karena pasaran Jerman. Dan Mercy ada juga sih, Mercy itu masih kurang pemasarannya karena itu sistemnya Euro 3. Tapi itu sistem pengereman Mercy itu lebih bagus sih yang mesin depan. Ya gitu ya, mesin depan tuh ukuran tenaganya lebih kecil sebenarnya sih, 215 kalau dibandingkan mesin belakang yang sekarang kan 260. Dan memakan banyak bumper depan ya. Bumper depan tuh lebih tinggi sebenarnya. Kalau yang sekarang kan yang ini pendek banget nih, sekitar ini kalau nggak salah hampir 1 meteran lah, 1 meter sekian. Kalau ini kan 1 meter kurang nih bumper depan. Dan itu sistem perbaikannya memang agak ribet, harus ngolong-ngolong buka mesin dulu sini. Dan itu, dan kelemahannya apa lagi ya? Oh ya, kalau misalkan terjadi apes, laka atau apalah, itu kalau misalkan nabrak yang mesin depan ini malah hancur lah mesinnya, nggak bisa hidup sama sekali. Beda sama yang mesin belakang. Mesin belakang meskipun ditabrak di depannya masih bisa tertolong lah kah, masih bisa gerak. Kalau depan kan nggak bisa gerak sama sekali. Untuk bis jarak jauh yang menggunakan mesin depan tuh Aneka Jaya pernah, Sumba Putra pernah, Siliwangi Antanusa San pernah juga. Terus apalagi ya, Sipiro Nauli juga pernah, ALS dulunya juga pernah. Dan serunya mesin depan juga nih, suaranya lebih gahar, serius nih. Kalau dibandingkan mesin belakang, mesin belakang tuh lebih halus suaranya dibandingkan mesin depan. Mesin depan tuh gahar. Terus kalau di setting kayak Sugeng Rayu tuh pasti halus ya, halus juga kok.